A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi'annahum kanu yakfuruna biayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurannya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Allah Ta'ala menyeru kepada Bani Israel, hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian, berupa mana dan salwa, sebagai makanan yang baik dan bermanfaat, menyenangkan dan mudah diperoleh. Dan ingatlah ketika kalian menolak dan merasa bosan dengan apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian, serta meminta kepada Musa alaihissalam untuk menggantinya dengan makanan-makanan hina yang berupa sayur-sayuran dan sebangsanya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, maka mereka pun menolak semuanya itu dan tidak tahan dengannya. Lalu mereka menyebutkan gaya hidup yang mereka jalani sebagai kaum yang sangat gemar pada kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, dan bawang putih. Mereka berkata, hai Musa, kami tidak bisa bersabar atau tahan dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari yang ditumbuhkan bumi seperti sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang baik? Dalam ungkapan ini terdapat teguran keras sekaligus kecaman terhadap tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk lagi rendah tersebut. Padahal mereka berada dalam kehidupan yang enak dan dipenuhi dengan makanan-makanan lezat, baik dan bermanfaat. Mengenai firman-Nya, ihbitu misran, ini Ibnu Abbas mengatakan, ialah salah satu kota. Ibnu Jarir mengatakan, meskipun juga yang dimaksud dengan kata misran tersebut adalah Mesir, di mana Fir'aun menetap. Yang benar bahwa yang dimaksud dengan Misran di sini adalah salah satu kota, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Karena Musa alaihissalam berkata kepada mereka, makanan yang kalian minta itu bukanlah suatu hal yang sulit diperoleh, bahkan banyak dijumpai di belahan kota mana saja yang kalian datangi. Dan karena rendah dan banyaknya makanan itu di seluruh kota, tidak sebanding jika aku memohon hal itu kepada Allah. Maka Nabi Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Maksudnya, permintaan kalian itu hanya sebagai bentuk kesombongan dan mengkufuri nikmat juga bukan hal yang darurat, maka permintaan tersebut tidak dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa duribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah." Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Maksudnya, nista dan kehinaan itu ditimpakan dan ditetapkan atas mereka sesuai syariat dan takdir. Artinya, mereka akan terus dan senantiasa dihinakan. Setiap orang yang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah. Dan dengan demikian itu mereka benar-benar menghinakan diri mereka sendiri. Mengenai firman-Nya, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak menuturkan mereka itu adalah orang-orang yang membayar jizyah. Abdul Razak dari Muammar, dari Al-Hasan dan Qatadah mengenai firman-Nya, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, lalu ditimpakan kepada mereka nista, mengatakan mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah menghinakan mereka, maka mereka tidak mempunyai kekuatan dan menjadikan mereka berada di bawah kaki kaum muslimin ini. Dan umat ini sempat menyaksikan orang-orang Majusi memungut jizyah dari mereka. Abu Aliyah, Rabi' bin Anas dan As-Suddi mengatakan al-maskanah berarti kesusahan, sedangkan menurut Atiyah al-Aufi yaitu pajak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waba'u bi ghadabin minallah," dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ad-Dhahhak mengatakan mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sedang Rabi' bin Anas mengatakan maka turun kepada mereka murka dari Allah. Dan masih mengenai firman Allah ini, Ibnu Jarir mengatakan maka firman Allah tersebut mengandung makna jika mereka kembali dalam keadaan menanggung murka Allah, berarti mereka benar-benar terkena kemarahan Allah dan pasti tertimpa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq." Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala menuturkan kenistaan, kehinaan dan kemurkaan yang kami timpakan kepada mereka itu disebabkan oleh kesombongan mereka menolak kebenaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta menghinakan mereka terhadap para pengemban amanat syariat, yaitu para nabi dan pengikut mereka. Mereka telah melecehkan hingga mencapai suatu titik keadaan yang menyeret mereka pada pembunuhan para nabi. Tidak ada kekufuran yang lebih parah dari hal ini. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah serta membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, yakni menolak kebenaran, melecehkan dan meremehkan orang lain dan membanggakan diri mereka sendiri. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Imam Ahmad mengatakan ini merupakan alasan mengapa mereka senantiasa diberikan balasan seperti itu, yakni karena senantiasa berbuat maksiat dan bersikap melampaui batas. Maksiat itu melakukan berbagai larangan, sedangkan melampaui batas ialah melanggar ketentuan yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.